Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara bentuk sempurnanya keimanan seseorang, yaitu dia beriman dengan khabar, berita atau hadis yang sahih yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kebenaran seseorang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Yakni dia harus membenarkan, mempercayai apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu. Karenanya kita mendapatkan para ulama di dalam membahas tentang kewajiban atau makna dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati setiap apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhkan setiap apa yang beliau larang. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan jangan sampai beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Dengan demikian maka sempurnalah keimanan seseorang. Dia telah mendatangkan makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan membacakan hadis Rasulullah SAW yang berikutnya, syarah penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu hadis tentang menetapkan sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Menetapkan sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan telah lalu kita menjelaskan
bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla, yang pertama dengan menetapkan sifat Allah yaitu sifat-sifat yang telah Allah kabarkan, tetapkan bagi dirinya melalui Al-Quran atau melalui hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla sebagaimana apa yang Allah kabarkan, biduni ta'wilin wala ta'tilin wala takyifin wala tashbihin. Bila datang sifat yang Allah kabarkan kepada kita, sifat bagi dirinya di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya yang SAW, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat itu dengan tanpa ditakwil, yakni dengan tanpa dirubah maknanya atau dengan tanpa ditahrif, dengan tanpa ditahrif, dirubah makna dari makna sebenarnya ke makna yang lain. Wala ta'tilin, atau tidak boleh juga membuang makna dari sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya. Ya, wala ta'til, wala tashbihin, dan juga tidak boleh menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluk. Akan tetapi sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya, Ahlus Sunnah wal Jamaah membimbing kita, para ulama membimbing kita mengimaninya sesuai dengan datangnya, ditetapkan kama yaliku bijalalillah wa azamatih, sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Contohnya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita dapatkan sebagian kelompok ketika mereka harus memaksa akal mereka menghakimi ayat-ayat Allah yang seharusnya ayat-ayat Allah yang menghakimi akal mereka. Karenanya ketika datang ayat-ayat Allah yang menyebutkan sifat-sifat bagi Allah, di sini mereka yang mendahulukan akalnya di dalam memahami nas, menjadikan akalnya sebagai hakim, mereka akan jauh menyimpang. Salah satu contoh di dalam pembahasan tentang sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla, di antara kelompok tidak mau menetapkan sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla dengan alasan apabila kita menetapkan sifat tangan bagi Allah, berarti kita menetapkan atau mengatakan Allah serupa dengan makhluknya. Nah, tentunya ini adalah merupakan illah atau alasan yang jauh salah. Pertama, kita akan terjatuh pada mengingkari sifat yang telah Allah sifatkan bagi dirinya. Nah, mengingkari sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang memaknai tangan yang terdapat di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, maka itu bukanlah artinya tangan hakiki,
tangan sesungguhnya. Akan tetapi itu hanya sekedar majaz dan maknanya adalah al-qudrah atau as-sultah. Artinya adalah kekuasaan. Maka lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana kerusakan takwil ketika seseorang mentakwil tangan ini dengan al-qudrah. Mari kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berfirman menegur iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Perhatikan ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang mencegahmu, yakni wahai iblis, ya iblis, apa yang mencegahmu? Ya, antas juda, untuk sujud, lima khalaqtu biyadayya, kepada yang aku ciptakan, yakni Nabi Adam yang aku ciptakan, biyadayya, dengan kedua tanganku. Dengan kedua tanganku. Maka di sini siapapun ahli bahasa kita dapatkan tidak akan ada yang menerjemahkan, mentafsirkan yadayya di sini, dua tangan di sini berarti dua kekuasaan. Ya, dua nikmat. Tidak akan pernah benar penafsiran seperti ini. Maka di sinilah kita akan mendapatkan nikmatnya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ini? Di sini Allah Azza wa Jalla menetapkan dua tangan bagi dirinya. Maka tetapkan dua tangan itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ya, sesuai dengan keagungan dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tidak disamakan dengan tangan makhluknya. Makhluk memiliki, manusia memiliki dua tangan, kembalikan sifat dua tangan itu bagi manusia itu sendiri. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi dirinya dua tangan, maka kembalikan sifat dua tangan itu bagi Allah Jalla Jalaluh, kama yaliku bi jalalihi wa azamatihi. Kalau dalam makhluk saja, ya, sama-sama makhluk itu mereka memiliki perbedaan dalam bentuk sifat walaupun namanya yang sama. Contoh, ya, manusia memiliki dua tangan. Kemudian monyet juga memiliki dua tangan. Apakah Anda ridha dua tangan Anda disamakan dengan dua tangan monyet? Tentunya tidak akan ridha kita, tangan kita disamakan dengan dua tangan monyet. Tapi apakah namanya sama? Sama namanya. Maka kembalikan sifat dua tangan bagi manusia demikian, ya, sifat dua tangan bagi monyet juga demikian. Ini pada makhluk. Nah, ini pada makhluk. Demikianlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, agar lurus pemahaman kita. Ketika kita mendapatkan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, tetapkan sifat itu kama yaliku bi jalalillah wa azamatihi. Ya. Dan semua sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, dengan kaidah yang besar dari ayat Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada serupa dengan sesuatu apapun. Allah tidaklah serupa dengan sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan Allah Azza wa Jalla as-sami', Maha mendengar. Ya. Di sini lihat contohnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. As-sami', Allah Maha mendengar. Ya, kalau kita lihat pada manusia, Allah Azza wa Jalla memberikan manusia bersifat mendengar. Tapi apakah sama sifat mendengarnya Allah dengan sifat mendengarnya makhluk? Tidak sama.
Ya, tentu tidak sama. Tentu Anda akan menjawab tidak akan sama. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah menetapkan bagi dirinya Al-Basir yang Maha melihat. Dan lihatlah manusia diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melihat. Ya. Tapi apakah sama sifat melihatnya Allah dengan sifat melihatnya manusia? Tentu kita akan menjawab tidak akan sama. Demikianlah semua sifat Allah. Kembalikan sifat itu kepada pemiliknya. Kembalikan sifat-sifat itu kepada pemiliknya. Allah As-Sami yang Maha mendengar, dan mendengarnya Allah kama yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Allah yang Maha mendengar. Allah bersifat mendengar, dan sifat mendengarnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kita memahami, para ulama membimbing kita, ulama Ahlus Sunnah di dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya berbicara tentang sifat-sifat Allah itu adalah cabang dari berbicara tentang zat Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kita bisa bertanya kepada seseorang yang mengingkari sifat-sifat Allah ini, tanyakan kepada mereka, apakah Anda mengetahui bagaimana zat Allah? Apakah Anda mengetahui bagaimana zat Allah? Maka mereka pastinya akan menjawab, kita tidak mengetahui bagaimana zat Allah. Lalu kita akan katakan, demikianlah sifat-sifat Allah. Demikianlah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, kita tidak mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, karena berbicara atau pembicaraan tentang sifat-sifat Allah adalah cabang dari berbicara tentang zat Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam hadis ini, hadis yang sahih, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim fi sahihaihima, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, marfu'an, yaminullah mal'a la tagiduha nafaqatun. Yaminullah. Ya. Yaminullah, tangan kanan Allah Azza wa Jalla di sini penuh dengan rezeki dan kebaikan. Penuh dengan rezeki dan kebaikan. La tagiduha nafaqah, tidak terkurangi dengan nafaqah. Ya, tidak dikurangi dengan apa yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Sahaul laila wan nahar. Sahaul laila wan nahar. Allah Azza wa Jalla terus mengucurkan rezeki bagi semua makhluknya siang dan malam. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Tidakkah kalian melihat ya apa yang telah Allah berikan, ya, apa yang telah Allah berikan untuk makhluknya dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Fa innahu lam yagid ma fi yaminih. Sesungguhnya itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah. Wal qistu biyadihil ukhra, dan keadilan di tangan Allah yang lainnya. Yarfa'u wa yakhfidu. Yarfa'u wa yakhfidu. Nah, mari kita mendengarkan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dari hadis ini. Beliau mengatakan, hadzal hadis fihi wasfun lillahi jalla wa ala bi anna lahu yadayn. Pada hadis ini penjelasan atau berita dari Nabi yang mulia SAW bahwasanya Allah Azza wa Jalla bersifat, yaitu Allah memiliki dua tangan. Wa huwa subhanahu athbata hadza fil Quran. Dan ini Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, faqala li iblis, sebagaimana yang tadi yang kita sebutkan. Faqala li iblis, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Ai li Adam alaihi assalam khalaqahu Allah biyadayhi. Yani Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya.
fa fihi isbatul yadain lillah. Maka di sini wajib bagi kita menetapkan dua tangan bagi Allah Azza wa Jalla, wa anna lahu yaminan, dan bagi Allah Azza wa Jalla yamin, kanan. Nah, wa fihi wasfullah ta'ala bil judi wal karam, dan pada hadis ini kita tetapkan sifat Allah Azza wa Jalla bil judi wal karam, dengan sifat maha baik ya dan maha mulia. Wa annahu huwa alladhi yunfiqu ala ibadihi, dan sesungguhnya dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki atau menginfakkan kepada hambanya. Fayaduhu sahaul lail wan nahar, tangan Allah Azza wa Jalla sahaul laili wan nahar. Wasahhu huna as-sabbud daim, terus memberikan tanpa henti. Daimatun bil ata wal judi wal karam, terus dalam terus memberi, mulia tangan Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh fa innahu lam yagid ma fi yaminih, ay la tanqus khazainuhu subhanahu wa ta'ala bil infaq. Tidakkah kalian melihat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah infakkan, apa yang Allah berikan dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminih, sesungguhnya itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah. Artinya sama sekali tidak mengurangi khazainuhu subhanahu wa ta'ala bil infaq. Sama sekali itu tidak mengurangi gudang rezeki Allah Azza wa Jalla dengan apa yang Allah infakkan, apa yang Allah berikan bagi makhluknya. Li'annahu al-ghani, karena Allah Azza wa Jalla maha kaya. Qala subhanahu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Bagi Allah Azza wa Jalla khazainus samawati wal ard, gudang apa saja yang di langit dan di bumi, akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak memahaminya. Fa jami'ul arzaq allati lil adamiyyin, maka semua rezeki yang didapatkan oleh manusia, kemudian binatang, kemudian hewan-hewan, burung, binatang buas, semuanya ini mereka makan dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang mencukupkan bagi makhluknya ini rezekinya. Nah, wa ala kathrati hadzal infaq la yanqus ma indahu subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan banyaknya Allah berikan rezeki ini untuk makhluknya, itu sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana firman Allah, ma indakum yanfad, apa yang ada pada kalian itu akan habis. Wa ma indallahi bakin, adapun apa yang ada pada Allah tetap ada. Wa fi hadzal hadis isbatul yad lillah wa wasfuha bil yamin. Kemudian dalam hadis ini wajib bagi kita menetapkan sifat tangan bagi Allah dan menyifatinya dengan al-yamin, tangan kanan. Wa jaa aidan wasful ukhra bishimal bisimal, dan datang juga pada hadis sifatnya dengan kiri. Wa kilta yadayhi ta'ala yamin, dan kedua tangan Allah itu adalah yamin, kanan. Fahiya simalun laysat kasimalil makhluqin. Kiri di sini tidaklah seperti kirinya tangannya makhluk, bal hiya simalun wa hiya yaminun aidan. Akan tetapi kiri dan juga maksudnya adalah kanan, sifatnya kanan. Wahidatun min yadihi subhanahu fiha al-infaq 'alal ibad. Nah, salah satu dari dua tangan Allah ini senantiasa berinfak untuk seluruh makhluknya, hambanya. Wal ukhra fiha al-qistu, dan satu bagian lagi Allah Azza wa Jalla memenuhi keadilan dengan tangannya. Fa qauluhu yaminuhu mal'a, maka hadis Rasulullah SAW di sini yaminuhu mal'a, ay yaduhu subhanahu mal'a birrizqi wal khair.
yaitu tangan Allah Azza wa Jalla di sini penuh dengan rezeki dan kebaikan. La tagiduha nafaqah, ay la yanqus mimma fi yamini subhanahu wa ta'ala bima yanfiqu ala ibadih, yaitu apa yang di tangan Allah Azza wa Jalla, ya, tidak terkurangi dengan apa yang Allah infakkan bagi seluruh hambanya. Wa qawluhu sahha'ul laila wan nahar, sahha ay kathirul ata. Kathirul ata, Allah Azza wa Jalla sangat banyak memberikan kepada hambanya yang tidak ada batasnya. Kita lihat pada diri kita masing-masing, banyak yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, akan tetapi senantiasa Allah mengucurkannya kepada kita rezekinya. Bagaimana kita bisa bernapas, bagaimana kita bisa melihat, mendengar, ya, terus setiap hari. Sebelum kita meninggal dunia, maka terus kita akan mendapatkan kucuran rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Fa'ata'uhu mustamirrun lailan wa naharan, pemberian Allah terus, ya, tidak pernah terhenti siang dan malam. Nah, fala yu'ti fi waqtin wa yamna fi waqtin akhar kal makhluqin. Allah Azza wa Jalla sifat memberinya tidak seperti sifat memberinya makhluk. Pemberian Allah tidak pernah terputus. Adapun makhluk, maka mereka memberi terkadang hari ini, mereka memberi hari esoknya mereka menyimpan hartanya, pelit dan seterusnya. Nah, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh fa innahu lam yajid ma fi yaminih. Tidakkah kalian melihat apa yang Allah infakkan dari sejak menciptakan langit dan bumi, sungguh itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah. Ya. Maka Syekh menjelaskan, hada taqribun li bayani sa'atir rizki wa kathratihi min Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah penjelasan, mendekatkan pemahaman kita tentang luasnya rezeki Allah dan banyaknya rezeki dari Allah Azza wa Jalla, dan menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Kaya. Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, bi khilafil makhluqin, beda dengan makhluk. Fa innahum idza anfaqu fa innahu yanqus mimma indahum fayanfat. Adapun makhluk, ketika mereka berinfak, mengeluarkan zakat hartanya atau bersedekah kepada saudaranya yang lain, maka apa yang ada di tangan mereka itu akan habis, akan berkurang. Ya. Nah, fa idza ta'ammalta hadhihi al-makhluqat fil barri wal bahr wajadta annaha kulluha ta'isu min rizqillah. Apabila engkau merenungkan dan memikirkan bagaimana seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, maka engkau akan mendapatkan mereka semuanya hidup dengan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu binatang melata pun di atas bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, terkecuali Allah lah yang telah mencukupi rezekinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yunfiqu 'ala hadhihi al-makhluqat mundu khalaqas samawati wal ardh. Dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wal qistu biyadil ukhra yarfa'u wa yakhfidu. Hadza fihi bayan anna lillahi subhanahu wa ta'ala yadain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan, al-yad al-yumna fiha al-ata. Tangan yang kanan di situ bersifat al-ata wal karam wal jud wal infaq ala ibadih. Senantiasa dengan tangan kanan ini Allah memberi, tangan kanan yang bersifat mulia, wal infaq, dan berinfak ala ibadihi kepada hambanya, wa thaniyah, dan yang lainnya yang kedua, fiha al-qist wal adl, fiha al-qist wal adl, dengannya Allah Azza wa Jalla bersifat adil, melakukan keadilan. Yakhfidu ay yarfa'u, dengannya Allah Azza wa Jalla mengangkat hambanya, ya, dan memperlakukan kepada hambanya dengan penuh keadilan. Wa yarfa'u a'malahum wa yuhsiha, dengan
tangan yang berikutnya ini Allah Azza wa Jalla mengangkat semua amalan hambanya dan akan membalasnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, betapa indahnya apabila kita memahami sifat-sifat Allah dengan pemahaman yang benar, maka sungguh itu akan menenteramkan hati kita. Beda dengan ketika seseorang dia muter ke kiri, ke kanan, ke jauh, ya, ketika mereka mendapatkan sifat-sifat Allah, mereka jauh menterjemahkannya, mentakwilnya, mengatakan ini dan ini yang tidak datang dari kitab Allah dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga penjelasan yang ringkas ini bermanfaat bagi kita, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita terus mendapatkan hidayah di atas kebenaran, memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.